Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas cara menaklukkan proyek-proyek yang paling rumit sekalipun. Kita akan lihat gimana para profesional pakai alat perencanaan canggih buat mengubah sesuatu yang tadinya kelihatan kayak benang kusut jadi sebuah peta jalan yang jelas dan efisien. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kejebak di proyek raksasa dengan ratusan tugas, deadline mepet, dan tim yang beda-beda. Kayaknya mustahil banget buat ngelacak semuanya, apalagi mau mastiin semua berjalan sesuai rencana. Pusing kan? Nah, inilah yang sering terjadi kalau kita langsung nyemplung tanpa persiapan. Tapi tenang, ada solusinya. Kita sebut saja ini cetak biru proyek. Anggap ini sebagai peta super detail yang bakal nuntun kita melewati setiap tikungan dan rintangan. Oke, mari kita mulai bedah. Buat bikin cetak biru tadi, kita butuh seperangkat alat khusus. Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya analisis jaringan. Ini adalah fondasi dari hampir semua manajemen proyek modern. Jadi, apa sih analisis jaringan itu? Gampangnya gini, bayangin kita bisa gambar seluruh proyek kita dalam satu diagram besar. Dari situ kita bisa lihat gimana tiap tugas itu nyambung, mana yang bisa dikerjain barengan, dan yang paling penting, jalur mana yang jadi penentu kesuksesan proyek. Intinya, ini tuh kayak GPS buat proyek Anda. Alat canggih pertama di kotak perkakas kita namanya PERT. Anggap aja ini salah satu cara utama buat mulai bikin sketsa cetak biru proyek kita, terutama kalau kita lagi berhadapan sama banyak hal yang nggak pasti. PERT atau singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, itu intinya cuma satu, menguasai waktu. Metode ini lahir dari kebutuhan buat ngelola proyek-proyek super besar yang belum pernah ada sebelumnya, di mana nebak durasi sebuah tugas itu sama susahnya kayak nebak cuaca besok. Filosofi di balik PERT itu simple banget. Semuanya tentang waktu. Tujuannya ya buat ngantisipasi dan ngurangin keterlambatan, nyatuin semua bagian yang bergerak, dan pada akhirnya nyelesain proyek lebih cepat dari jadwal. Di dunianya PERT, waktu itu adalah raja. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting, jantungnya dari cetak biru ini. Bagian terpenting dari analisis jaringan manapun adalah menemukan apa yang disebut jalur kritis. Ini adalah rangkaian tugas yang kalau salah satunya telat, seluruh proyek pasti telat. Nggak ada ruang buat nego di jalur ini. Terus gimana cara nemuinya? Ada proses cerdas yang namanya perhitungan dua langkah. Gini deh, bayangin Anda mau road trip. Pertama, Anda hitung maju buat tahu kapan paling cepat bisa sampai tujuan. Habis itu, Anda hitung mundur dari tanggal tiba itu buat tahu kapan paling lambat Anda harus berangkat biar nggak telat. Mirip kan? Oke, kita lihat langkah pertama. Langkah maju. Di sini kita mulai dari hari pertama, terus kita jumlahin durasi setiap tugas secara berurutan. Ini bakal ngasih kita satu angka ajaib, yaitu tanggal paling cepat proyek ini bisa selesai. Selanjutnya, langkah mundur. Nah, di sini kita mulai dari tanggal selesai yang tadi kita temukan, terus kita jalan mundur. Untuk tiap tugas kita nanya, kapan paling telat saya bisa mulai kerjaan ini tanpa bikin keseluruhan proyek jadi molor? Dan inilah hasil keren dari dua langkah tadi. Kita jadi tahu yang namanya slack atau float. Slack itu pada dasarnya adalah waktu luang Anda, ruang gerak Anda. Ini adalah kemewahan buat bisa nunda sebuah tugas tanpa bikin bencana. Dan ini poin pentingnya, tugas-tugas di jalur kritis itu punya slack 0, kosong. Kalau bangun fondasi ada di jalur kritis dan telat sehari, ya keseluruhan proyek juga bakal telat sehari. Sesimpel itu. Oke, sekarang kita beralih sedikit. Setelah paham PRT, saatnya kenalan sama sepupu dekatnya, metode jalur kritis atau CPM. Keduanya kelihatannya mirip, tapi fokus mereka, wah, beda banget. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. PRT itu obsesinya sama waktu, terutama pas kita nggak yakin sebuah pekerjaan bakal makan waktu berapa lama. Sebaliknya, CPM itu obsesinya sama biaya. CPM berasumsi kita udah tahu durasi tugasnya, dan tujuannya adalah nemuin cara paling hemat buat nyelesain pekerjaan itu. Yuk kita bandingin langsung, PERT itu cocok banget buat proyek yang penuh ketidakpastian, kayak riset dan pengembangan produk baru, makanya dia pakai 3 perkiraan waktu, optimis, pesimis, sama yang paling mungkin. Nah kalau CPM, ini andalannya buat proyek yang udah sering dikerjain, kayak konstruksi, di mana durasi tugasnya udah bisa diprediksi dengan cukup akurat. Tapi penting buat diingat, mereka ini datang dari keluarga yang sama. Dua-duanya maksa kita buat merinci setiap tugas dalam proyek, dua-duanya pakai diagram jaringan visual buat nunjukin hubungan antar tugas, dan tujuan akhirnya sama, ngasih kita kendali penuh atas perencanaan dan eksekusi proyek. Oke,
Kita udah tahu alat-alatnya. Sekarang, yuk kita belajar bahasanya. Soalnya, buat bisa baca cetak biru ini, kita perlu paham simbol-simbol dasar yang dipakai buat membuatnya. Simbol pertama dan paling dasar adalah panah. Setiap kali Anda lihat panah, itu artinya ada pekerjaan yang lagi dilakuin, sebuah aktivitas. Biasanya durasinya juga ditulis di situ. Anggap aja ini adalah otot dari proyek Anda. Berikutnya adalah simpul, yang biasanya digambar sebagai lingkaran. Simpul ini bukan pekerjaan ya, tapi mereka menandai sebuah momen, sebuah peristiwa. Anggap saja ini sebagai tonggak pencapaian. Misalnya, analisis selesai, atau pengujian dimulai. Nah, yang satu ini emang agak tricky, tapi penting banget. Panah semu. Ini adalah garis putus-putus yang nunjukin hubungan ketergantungan. Dia itu kayak bilang, hei, aktivitas ini nggak bisa dimulai sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi panah itu sendiri nggak mewakili pekerjaan apapun. Durasinya 0. Contohnya, Anda nggak bisa mulai ngecat tembok sebelum plester kering. Tapi proses pengeringan itu sendiri kan bukan pekerjaan. Nah, panah semu inilah yang nunjukin hubungan itu. Dengan simbol-simbol ini, ada 2 dialek utama buat gambar diagram kita. Yang pertama, OOA atau aktivitas pada panah, di mana kerjaannya ada di garis panahnya. Yang kedua, yang seringnya lebih modern, adalah AON atau aktivitas pada simpul, di mana kerjaannya ditaruh di dalam lingkarannya. Walaupun kelihatannya beda, 2 metode ini bisa kok mewakili logika proyek yang persis sama. AON seringkali lebih gampang dibaca buat proyek yang simple, tapi AOA dengan panah semunya itu bisa jadi sangat ampuh buat nunjukin hubungan logis yang super rumit. Ini cuma 2 cara berbeda buat menceritakan kisah yang sama. Oke, kita udah bahas banyak banget hal. Sekarang, ayo kita rangkum poin-poin utamanya biar bisa langsung Anda terapkan. Jadi setelah semua pembahasan ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Waktu Anda ketemu proyek kompleks berikutnya, cetak biru mana yang bakal jadi panduan Anda? Apakah Anda akan pakai PERT buat menavigasi medan yang nggak pasti dan berpacu dengan waktu? Atau Anda akan pakai CPM buat mengoptimalkan biaya pada proses yang udah Anda kenal betul? Pilihan ada di tangan Anda.